adanya virus corona, yaitu virus yang sangat menakutkan. Jadi adik-adik selalu tetap jaga kebersihan dan juga tetap di rumah saja, jaga kebersihan, banyak minum air putih, dan supaya kesehatan kita tetap terjaga. Salam sehat untuk kita semua. salam sehat. Nah, adik-adik sekalian, sudah siap tidak untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan pada hari ini? Sudah siap? Siap. Iya, pastinya kita semua sudah siap. Nah, kita beribadah dari rumah tidak menghilangkan semangat kita untuk memuji Tuhan. Jadi, sebelum kita memuji nama Tuhan, kita harus berdoa dulu. Ya, ayo adik-adik, kita berdoa dulu sebelum kita memulai ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, Engkau layakkan kami untuk datang ke tempat-Mu ini, bahkan kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Tuhan, walaupun kami beribadah di rumah kami masing-masing, tetapi tidak mengurangi rasa sukacita kami untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa di dalam surga, berkati kami semua, berkati anak-anak sekolah minggu GKPI Bumi Nauli dimanapun berada. Ketika kami boleh datang kepadamu Tuhan, dengan beribadah di rumah kami masing-masing, kami tetap mengundang Engkau untuk senantiasa hadir di tengah dan di hati kami. Terima kasih Bapak, kami mau serahkan ibadah kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke adik-adik, karena kita sekarang merasakan kalau kita itu bahagia, masih ingat gak lagu Hari Ini Kurasa Bahagia? Kita bangkit berdiri yuk. Ayo. Kita bernyanyi ya. Semangat.
kita. Nah, untuk adik-adik yang di rumah masih semangat untuk puji Tuhan? Masih dong. Ya, kita mau kembali angkat pujian, kita nyanyikan lagu Syalalala. Masih ingat ya? Oke, kita tetap bangkit berdiri.
sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau angkat lagi satu pujian. Kubuka Alkitab. Masih ingatkan lagu itu? Masih, Bu. Masih ya? Masih. Nah, yang di rumah juga untuk orang tua tolong dipantau ya anak-anak adik-adik kita. Kita nyanyikan lagu Kubuka Alkitab. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan selalu bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Sekali lagi yuk, firman Tuhan. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan selalu bertumbuh sinari jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ke depan, belakang, kanan, kiri, atas, bawah. Oke, adik-adik silakan dilipat tangannya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan oleh Amang pendeta kita. Selamat mendengarkan. Kita mendengarkan. Shalom adik-adik, anak-anak sekolah minggu kami yang ada di rumah. Sebelum Amang cerita tentang firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satukan hati kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di dalam penyertaan-Mu kami masih Engkau izinkan berkumpul, bahkan bersekutu Tuhan di tengah-tengah batas waktu dan jarak antara kami Tuhan bersekutu. Tetapi Tuhan tidak menghilangkan semangat kami, anak-anak sekolah minggu-Mu. Kami percaya di tengah-tengah ibadah kami, Tuhan boleh hadir. Sebab Tuhan yang berfirman, jikalau kami bersekutu 1-2 orang di dalam nama-Mu, maka Tuhan boleh hadir di tengah-tengahnya. Maka itu Tuhan, hadirlah Engkau bagi kami, terlebih menyatakan firman-Mu untuk kami. Hanya di dalam dan demi nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Nah, adik-adik sekolah minggu, anak-anak kami yang ada di rumah, sebelum Amang membawa cerita tentang firman Tuhan, sekarang Amang mau ajak kita untuk membuka Alkitab kita yang tertulis dalam Alkitab kita di dalam Efesus pasalnya yang ke-6, dimulai dari ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Mari kita ikuti bersama-sama. Amang baca buat kita sekalian. Nah, Amang akan baca buat kita, demikian dikatakan firman Tuhan. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Nah, sedemikian pembacaan firman Tuhan. Sekali lagi, shalom anak-anak kami yang ada di rumah. Nah, Amang mau bercerita dalam kaitan antara mengasihi, kasih orang tua, dan kasih terhadap anak.
Nah, cerita ini adalah cerita tentang pohon apel yang sudah bersahabat dengan seorang anak yang kecil. Alkisah, ada sebuah pohon apel yang sangat mencintai seorang bocah laki-laki. Setiap hari si bocah berlarian mendatangi pohon tersebut. Dia merangkai daunnya dan dikenakan sebagai mahkota. Kadang bocah ini memanjat atau bermain ayunan di antara dahan-dahan pohon. Saat lapar, dia juga makan buah apelnya. Setelah letih bermain, si bocah pun tertidur di keteduhan bayangan si pohon. Si bocah sangat mencintai pohon ini, dan pohon pun demikian pula. Waktu cepat berlalu, si bocah tumbuh menjadi lebih dewasa. Pohon merasa kesepian tanpa kehadiran si bocah. Suatu hari, si bocah yang telah dewasa datang kembali di bawah pohon dan berkata, "Hai anak muda, silakan naik ke badanku seperti dulu," kata pohon dengan riang. "Makanlah buahku, ayo kita bermain lagi," lanjutnya. Si bocah menjawab, "Aku bukan anak kecil lagi. Aku tidak akan memanjat pohon dan bermain seperti dulu. Aku ingin membeli mainan. Aku perlu uang, pohon. Bisakah kau memberikan uang?" "Maaf," kata pohon. "Aku tidak punya uang, nak. Ambillah buah pohon dan daunku. Juallah ke pasar. Kau akan mendapatkan uang. Bergembiralah." Si bocah bersemangat, segera memanjat dan memetik apel-apel di pohon, lalu membawanya pergi. Lama sekali setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Pohon merasa sedih dan sepi. Hingga suatu hari, si bocah datang kembali. Pohon merasa sangat gembira dan berkata, "Ayo naiklah ke badanku, bermainlah seperti dulu." "Aku sangat sibuk, tidak sempat lagi bermain memanjat pohon," kata si bocah. "Aku ingin sebuah rumah untuk menghangatkan diri. Bisakah kau memberi?" tanya si bocah berharap. Pohon pun menjawab, "Aku tidak punya rumah. Hutan adalah rumahku. Tapi kamu bisa membelah hutan dan memotong dahan-dahanku untuk membuat rumah." Si bocah segera menebang dahan di pohon dan membawanya pergi. Namun lama setelah itu, si bocah tidak datang lagi. Saat si bocah datang lagi, saking gembiranya, pohon tidak mampu berkata banyak. "Ayo nak, bermainlah," serunya. "Aku sudah tua," bocah yang telah berumur itu menjawabnya. "Aku ingin sebuah perahu yang bisa membawa pergi. Bisakah kau memberiku sebuah perahu?" "Tebanglah aku dan buatlah perahu. Pergilah berlayar dengan gembira," kata si pohon. Si bocah tua pun menebang kayu dan membawanya pergi.
Setelah sekian lama, si bocah tua kembali datang. Pohon berkata, "Maaf nak, tidak ada apapun yang bisa aku berikan kepadamu lagi." Si bocah tua menjawab, "Aku pun sudah tua. Yang aku butuhkan tidak banyak lagi. Aku hanya ingin tempat yang tenang untuk beristirahat karena aku sangat letih." Tepat sekali, aku sisa pohon yang sudah tua. Sangat tepat untuk kamu gunakan untuk duduk. Mari nak, beristirahatlah di badanku. Si bocah tua pun dengan badan terbungkuk meletakkan diri di atas pohon untuk beristirahat. Sahabat, anak-anak sekolah minggu, pohon ini sama dengan ayah dan ibu kita. Saat mereka kesepian kesendirian, saat mereka membutuhkan kita, di manakah kita anak-anaknya berada? Semua telah diberikan kepada kita. Berapa banyak waktu yang kita sisihkan untuk mereka? Berapa perhatian yang telah kita berikan kepada mereka? Suatu hari kelak, kita pun akan menjadi seperti pohon itu. Semoga kita pun bisa menjadi pohon yang manis di dalam Kristus Yesus. Apa yang mau kita lihat dari cerita pohon apel tersebut? Orang tua dari anak, orang tua dari guru sekolah minggu mungkin sama seperti pohon apel yang senantiasa mengasihi kita, yang senantiasa memberikan apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan. Terlebih ibu kita dalam waktu kandungan sampai kita beranjak dewasa, kita senantiasa dikasihinya, kita senantiasa dipeliharakan, bahkan kita senantiasa dipenuhi segala kebutuhan kita. Tetapi sering sekali di tengah-tengah kehidupan kita, banyak anak-anak yang tidak menghargai, yang tidak lagi mengasihi, yang tidak lagi patuh, yang tidak lagi taat kepada orang tuanya. Di tengah-tengah perjuangan yang begitu besar yang diberikan, layaknya pohon apel tersebut, sampai dia sudah tua, bahkan tidak lagi memiliki apa-apa, yang tidak lagi berdaya, yang tidak lagi memiliki ranting, pohon, bahkan daun, pun buahnya, tetapi dia masih tetap setia memberikan yang terbaik kepada sang anak lelaki tersebut. Percayakah anak-anak sekolah minggu kami bahwasanya tidak ada orang tua yang tidak mengasihi anak-anaknya? Tetapi seringkah kita melihat banyak anak-anak yang tidak mengasihi orang tuanya. Banyak anak-anak yang kerjanya hanya melawan orang tuanya. Bahkan banyak anak-anak yang menyia-nyiakan segala pengorbanan orang tuanya. Tetapi firman Tuhan pada saat ini ingin mengajak kita supaya kita taat kepada Allah kita. Terlebih dahulu kita mau buktikan itu bukan kepada Allah, tetapi kepada orang tua kita yang telah mengasihi kita. Jadi pertanyaan buat anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, sudahkah kamu taat kepada orang tuamu? Sudahkah kamu mau melakukan perintah orang tuamu? Atau jangan-jangan, apalagi sepanjang libur yang cukup panjang ini, mungkin adik-adik anak-anak sekolah minggu di rumah sering diminta orang tuanya untuk membantu, sering diminta orang tuanya untuk belajar, tetapi sering sekali anak-anak sekolah minggu mungkin membangkang, bahkan melawan. Yang menjadi pertanyaan, benarkah anak-anak sekolah minggu mengasihi bahkan taat kepada Tuhan? Selama anak-anak sekolah minggu masih mau melawan kepada orang tuanya,
tidak patuh kepada orang tuanya, dan mengecewakan orang tuanya, berarti kita belum bisa mengasihi Tuhan kita. Tetapi sebaliknya, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang mengasihi orang tuanya, orang yang mengasihi saudara-saudaranya yang lebih tua daripadanya, adalah dia yang akan diberkati oleh Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah anak-anak sekolah minggu merindukan supaya hidupnya berbahagia? Amang mau tanya, apa yang menjadi cita-citamu? Apa yang menjadi harapanmu di kelak, di waktu ketika sudah besar? Mungkin adik-adik sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu ingin menjadi polisi, mungkin ingin menjadi dokter, mungkin ingin menjadi guru dan lain sebagainya. Itu tidak akan mungkin bisa Tuhan berikan kalau kita tidak setia dan taat kepada Tuhan kita. Nah, setia dan taat kepada Tuhan, Amang sudah katakan tadi, lakukan itu kepada orang tuamu. Sebab ada pepatah yang mengatakan bahwasanya orang tua kita, orang yang lebih tua dari kita adalah Tuhan yang terlihat di dunia ini. Bagaimana kamu ingin memperlakukan Tuhan di tengah-tengah kasihmu, perlakukanlah itu kepada orang tuamu. Sehingga sama seperti yang dikatakan pada ayatnya yang ketiga, bahwasanya ketika kamu ingin berbahagia di bumi ini, maka hormatilah orang tuamu dan patuhlah kepada perintah ayah dan ibu, bahkan orang yang lebih tua daripadamu. Amin. Mudah-mudahan anak-anak sekolah minggu di tengah-tengah waktu yang boleh bersama dengan keluarga, dengan ayah, dengan ibu, dengan saudara-saudara. Nah, mari tunjukkan kasih dan ketaatanmu kepada Tuhanmu terhadap mereka, supaya nyatalah bahwasanya kita adalah anak-anak Tuhan. Amin. Untuk itu kita kembali berdoa, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan yang mengingatkan kami anak-anak sekolah minggumu di tengah-tengah situasi yang membuat kami tidak boleh berkumpul bersama-sama dengan teman-teman kami bersekolah minggu di gerejamu. Tetapi kami percaya Tuhan, situasi ini tidak akan membuat kami anak-anak sekolah minggumu menjauh daripadamu. Untuk itu Tuhan, di tengah-tengah waktu ini, kami mau di tengah sukacita kami memuji memuliakan nama Tuhan, bahkan berdoa dengan sepenuh hati kepada Tuhan, supaya Tuhan juga boleh memperhatikan hidup kami, supaya Tuhan juga boleh menolong kami, sehingga Tuhan segera berlalulah permasalahan yang boleh terjadi yang membuat kami tidak boleh bersekutu kembali, tidak boleh datang ke sekolah dan lain sebagainya. Kami percaya ketika kami berdoa kepada Tuhan di dalam iman percaya kami, maka Tuhan mau mendengarkan kami. Ya Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk senantiasa patuh menghormati orang tua kami, orang yang lebih tua dari kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang berbahagia, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang sukses nantinya. Untuk itu Tuhan, biarlah kami menyatakannya sebagai bentuk kami mengasihi Tuhan kami. Ini kami Tuhan, biarlah di waktu yang akan datang kami boleh senantiasa bersekutu bersama-sama dengan guru-guru sekolah minggu, bahkan boleh bersama-sama dengan teman-teman kami, anak-anak sekolah minggu. Tuhan, dengarlah doa kami yang kami serukan di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Ya, demikianlah tadi firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Amang Pendeta. Jadi kesimpulannya kita mau menyanyikan lagu Efesus 6 ayat 1. Seperti firman Tuhan tadi ya. Ayo adik-adik kita belajar untuk menyanyikan lagu ini.
ayat 1. Nah, untuk mengakhiri ibadah kita pada minggu ini, tanggal 19 April, kita mau bangkit berdiri buat adik-adik di rumah, kita menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Oke? Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berbohong. Aku anak terang, taatkan Tuhan berikan. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Sekali lagi ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Tuhan yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berbohong. Aku anak terang, taatkan Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja pun kemana ku pergi. Oke adik-adik, untuk menutup ibadah kita pada saat ini, kita akan sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.